Perkenalkan, nama saya Siti Aisyah dengan nomor NIM 4103 2151 19 10 18 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Semua, perkenalkan nama saya Rika Novianti Purnama dengan NIM 4103 2151 19 1029 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Halo semua, perkenalkan nama saya Sylvia Uliatasya dengan NIM 4103 2151 19 1034 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Nusantara. Halo semua, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Siti Aisyah. Di sini saya akan menjelaskan apa itu bilangan berpangkat. Nah, apa ada yang tahu apa itu bilangan berpangkat? Ya, betul. Bilangan berpangkat merupakan perkalian berulang, di mana dapat kita definisikan bahwa bilangan berpangkat merupakan perkalian berulangan suatu bilangan yang dapat berpangkat bulat positif, nol maupun bulat negatif. Kemudian, secara sederhana, bilangan berpangkat dapat kita tuliskan sebagai A pangkat N adalah A dikali A dikali A dikali A sampai ke N, di mana A dapat kita sebut sebagai basis dan N dapat kita sebut sebagai indeks. Kemudian, secara bahasa atau secara pengucapannya, A pangkat N dapat kita baca sebagai A pangkat N atau pangkat ke N dari A. Kemudian, untuk bilangan berpangkat negatif dapat kita definisikan bahwa A pangkat negatif N adalah 1 dibagi A pangkat N dengan syarat A tidak sama dengan 0. Kemudian, untuk bilangan berpangkat 0 dapat kita definisikan bahwa A pangkat 0 adalah 1, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, setelah pengertian tadi, kemudian ada yang namanya sifat umum bilangan berpangkat. Apa ada yang tahu sifat umum dari bilangan berpangkat? Ya, betul, ada 5 sifat. Sifat yang pertama, A pangkat N dikali A pangkat M adalah A pangkat N ditambah M. Sifat yang kedua, A pangkat N dibagi A pangkat M adalah A pangkat N dikurangi M dengan A tidak sama dengan 0. Yang ketiga, kurung buka A pangkat N kurung tutup pangkat M adalah A pangkat N dikali M. Sifat yang keempat, kurung buka A dikali B kurung tutup pangkat M adalah A pangkat M dikali B pangkat M. Yang kelima, kurung buka A dibagi B kurung tutup pangkat M adalah A pangkat M dibagi B pangkat M dengan syarat B tidak sama dengan 0. Nah, bagaimana? Apakah sekarang sudah tahu apa itu bilangan berpangkat? Dapat kita simpulkan bahwa bilangan berpangkat itu merupakan perkalian berulang suatu bilangan. Dengan syarat yang pertama itu, apabila bilangan berpangkat negatif, maka dapat kita definisikan bahwa A pangkat negatif N itu adalah 1 dibagi A pangkat N dengan syarat A tidak sama dengan N. Yang kedua, jika bilangan berpangkat 0, maka dapat kita definisikan bahwa A pangkat 0 adalah 1, di mana A tidak sama dengan 0. Nah, untuk sifat-sifatnya seperti yang tadi yang telah dijelaskan. Bu, kalau 2 pangkat 1000 artinya apa? Dua dikali dua dikali dua dikali dua dikali dua dikali dua dikali dua. Dua dikali dua dikali dua dikali dua dikali dua. Nah, sudah paham kan? Maaf Bu, ketiduran. Boleh diulang nggak? Oke, baiklah. Halo adik-adik,
pada video kali ini kalian akan belajar bersama saya, Rike Novianti Purnama, matematika menjadi lebih mudah. Oke, tadi kakak sudah menyebutkan 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak berapa? Pasti banyak ya? Mungkin bisa jadi sampai 1000. Nah, jika adik-adik menuliskan 2 dikali 2 dikali 2 sampai dengan 1000, capek tidak kira-kira? Pasti capek ya? Oke, jadi 2 dipangkatkan 1000 itu bisa kita tulis menjadi 2 dipangkatkan 1000. Seperti apa menulisnya? Oke, seperti ini. 2 dipangkatkan 1000 menjadi 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 terus dikali 2 sebanyak 1000 kali. Nah, jadi 2 dipangkatkan 1000 bisa kita tulis 2 pangkat 1000 atau dapat dirumuskan menjadi A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A terus dikali A sebanyak N kali. Oke, sekarang kakak beri contoh. 2 dipangkatkan 5 dengan 2 adalah bilangan pokok dan 5 adalah pangkat. Jadi 2 dipangkatkan 5 ialah bilangan pokoknya 2 dikali sebanyak 5 kali. Nah, seperti itu ya. Jadi 2 dipangkatkan 5 adalah 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 5 kali. Oke, sudah paham kan? Kita sekarang masuk ke sifat-sifat perpangkatan yang sudah dijelaskan oleh Kak Aisyah tadi. Oke, sifat yang pertama adalah perkalian. Pasti sudah mengenalkan sifat-sifat ini. Oke, 2 dipangkatkan 3 dikali 2 dipangkatkan 2 adalah, ingat, apabila dikali, maka pangkatnya itu ditambah. Jadi, 2 dipangkatkan 3 ditambah 2 adalah 2 pangkat 5. Oke, sudah paham kan? Kita masuk ke sifat-sifat yang kedua. Sifat-sifat yang kedua adalah pembagian. Dengan contoh 2 dipangkatkan 4 dibagi 2 pangkat 2 adalah, ingat, apabila dibagi maka perpangkatannya adalah dikurang. Jadi 2 dipangkatkan 4 dikurangi 2 adalah 2 pangkat 2. Oke, paham kan? Kita masuk ke sifat-sifat yang ketiga. Sifat yang ketiga adalah buka kurung 4 pangkat 2 tutup kurung pangkat 2. Nah, ingat, apabila sifat seperti ini, maka pangkatnya dikali. Jadi 4 pangkat 2 dikali 2. Jadi 4 pangkat 4. Oke, paham kan? Kita masuk ke sifat-sifat yang keempat, yaitu kurung buka 5 dikali 4 tutup kurung pangkat 4. Nah, jika sifat seperti ini bagaimana ya? Oke, sifat seperti ini adalah 5 dipangkatkan 4 dikali 4 pangkat 4. Nah, pasti paham kan? Oke, sekarang masuk ke sifat-sifat yang kelima, yaitu kurung buka 2/3 tutup kurung pangkat 2 adalah 2 pangkat 2 per 3 dipangkatkan 2. Nah, mudah kan adik-adik? Pasti mudah kan? Halo, perkenalkan nama kakak Sylvia Aulia Tasya. Adik-adik, pada topik sebelumnya kita sudah membahas dan mempelajari bilangan berpangkat ya.
Nah, sekarang kita akan mempelajari bentuk akar yang berhubungan dengan salah satu sifat dari bilangan berpangkat loh. Mau tahu seperti apa? Yuk kita pelajari. Baik, adik-adik masih ingatkah dengan salah satu sifat dari bilangan berpangkat dengan bentuk ini? Yaitu akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Dengan A pangkat M per N merupakan bilangan berpangkat. Sedangkan akar pangkat N dari A pangkat M kita sebut dengan bentuk akar yang akan kita pelajari sekarang. Intinya, apabila ada bentuk akar, maka kita akan ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan ya. Nah, sekarang kita akan membahas contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu akar pangkat 3 dari 8 berapa ya? Oke, perhatikan angka 8. Angka 8 ini kita ubah menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat 3. Sehingga akar pangkat 3 dari 8 adalah akar pangkat 3 dari 2 pangkat 3. Dan kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, yaitu 2 pangkat 3 per 3 adalah 2 pangkat 1 adalah 2. Jadi, akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Contoh soal selanjutnya yaitu akar dari 64 berapa ya? Akan kakak bahas. Akar dari 64 ini bisa kita tulis menjadi akar dari 4 pangkat 3 atau akar dari 8 pangkat 2. Nah, akar dari 8 pangkat 2 ini bisa kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, yaitu 8 pangkat 2 per 2 adalah 8 pangkat 1 adalah 8. Jadi akar dari 64 adalah 8. Contoh soal yang terakhir yaitu akar pangkat 3 dari negatif 125 berapa ya? Pembahasannya yaitu kita lihat angka negatif 125, lalu kita ubah menjadi bentuk berpangkat, yaitu negatif 5 pangkat 3. Dan ingat, apabila ada negatif dipangkatkan dengan bilangan ganjil, maka hasilnya menjadi negatif. Sehingga akar pangkat 3 dari negatif 125 adalah akar pangkat 3 dari negatif 5, lalu dipangkatkan dengan 3. Dan kita ubah menjadi bilangan berpangkat pecahan, yaitu negatif 5 pangkat 3 per 3 adalah negatif 5 pangkat 1 adalah negatif 5. Jadi, akar pangkat 3 dari negatif 125 adalah negatif 5. Halo adik-adik, bertemu lagi dengan saya, Rike Novianti Purnama, Matematika menjadi lebih mudah. Oke, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang alat peraga penarikan akar 3, yang dimana bagian-bagian dari alat peraga penarikan akar 3 yaitu yang pertama, terdapat kolom soal, lalu terdapat roda puluhan dan satuan yang berguna untuk memecahkan soal, dan terakhir terdapat cek hasil yang dimana akan memecahkan soal yang adik-adik tidak diketahui. Oke, kita masuk ke contoh yang pertama, yaitu akar pangkat 3 dari 9261. Oke, kita mencari dengan roda puluhan dan satuan. Kita lihat dari soal, yaitu akar pangkat 3 dari 9261. Dan di sini terdapat 9000, kita mencari dari roda puluhan, yaitu yang mendekati dengan 9000. Oke, yang mendekati dengan 9000 yaitu 8000, yaitu 20 pangkat 3. Dan terakhir, kita cek pada roda satuan. Nah, cara mengecek roda satuan yaitu kita melihat angka terakhir dari soal tersebut. Nah, angka terakhir dari soal ini ialah 1. Oke, kita lihat dari roda satuan,
Yang terakhirnya adalah 1. Adalah 1 pangkat 3. Oke, jadi kesimpulannya roda puluhan dan satuan dijumlahkan. Jadi 20 ditambah 1 adalah 21. Jadi akar pangkat 3 dari 9.261 ialah 21 ya adik-adik. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua, yaitu akar pangkat 3 dari 6.859. Kita melihat lagi dari roda puluhan yang mendekati 6.000 berapa yo? Oke, yang mendekati 6.000 yaitu 1.000. Yang pangkat 3-nya yaitu 10 pangkat 3, yaitu 1.000. Oke, sekarang melihat dari roda satuannya. Kita melihat angka terakhir dari soal tersebut, yaitu 9. Kita melihat dari roda satuannya, yaitu angka terakhir 9 adalah 9 pangkat 3. Oke, jadi roda puluhan dan satuan dijumlahkan. 10 ditambah 9 adalah 19. Jadi akar pangkat 3 dari 6.859 yaitu 19 ya adik-adik. Oke, mudah kan adik-adik? Pada kesempatan kali ini, kita telah membahas bilangan berpangkat dan penarikan akar, di mana materi yang pertama yaitu bilangan berpangkat bulat positif, 0, dan bulat negatif beserta sifat-sifatnya. Materi yang kedua yaitu penarikan akar dengan bentuk akar pangkat N dari A pangkat M adalah A pangkat M per N. Serta kita telah membahas penerapan yang mudah-mudahan dipahami.